percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Jemaat yang Kairos, selamat pagi. Saya percaya kita semua hari ini diberkati dengan kemurahan Tuhan. Amin. Dan untuk kesempatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bawa kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepada. Haleluya. Selamat pagi ya Bapa di surga. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan menjadi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu, dan kami sungguh-sungguh diberkati ya Tuhan dengan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, sekali
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita datangkan Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tangga kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanyalah hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
syurga, inilah penyataan syukur kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Oh haleluya, kami sungguh rindu ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas urapan-Mu, atas jamahan-Mu bagi setiap pribadi kami yang bersekutu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah bersekutu dengan roh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Bapa di surga, ya Roh Kudus, sebelum kami menerima berkat jasmani kami dan juga rohani kami pada pagi hari ini, kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu yang bawa firman Kudus dengan urapan-Mu. Biarlah setiap firman yang dikeluarkan daripada perkataannya memberkati setiap telinga kami yang mendengar. Siapkanlah hati, fikiran, jiwa dan roh kami yang Kudus untuk bersekutu dengan Engkau, agar kami dapat mengerti setiap firman yang dinyatakan. Biarlah firman itu menjadi berkat bagi kehidupan kami di hari-hari mendatang dan menjadi peringatan bagi kami, agar kami sentiasa hidup di dalam roh dan kebenaran dan menurut kehendak-Mu ya Tuhan, yaitu menurut firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, teruslah memberkati kami dengan pimpinan-Mu. Biarlah sepanjang kehidupan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mampukanlah kami Roh Kudus lewat pertolongan-Mu. Sekiranya ada jemaat kami, saudara-saudara kami, umat-umat-Mu yang hidup pada pagi hari ini, yang punya kelemahan tubuh, yang punya kelemahan hilang sukacita, Roh Kudus, Engkau jamahlah, berikanlah mereka sukacita. Engkau jamahlah Roh Kudus, berikanlah mereka kesembuhan. Lewat kuasa bidung Yesus Kristus kami percaya semua mereka yang kurang sehat disembuhkan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu untuk seterusnya dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersekutu sebagai umat-Mu ya Bapa, menyatakan kesyukuran kami. Haleluya, haleluya. Dan terima kasih sekali lagi di atas firman-Mu. Haleluya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur atas semuanya. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Selamat pagi dan bertemu kembali kita di Alamaya. Pagi ini saya akan mengungsikan sesuatu yang sudah lama di hati saya, karena saya melihat kepentingan dan juga melihat kesan yang saya lihat dalam kehidupan orang-orang Kristen maupun di dalam dunia tempat kita tinggal alamnya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, mari kita berdoa sebentar. Bapa Surgawi, kami bersyukur kerana masa yang baik Engkau berikan kepada kami kesempatan. Jadi kami berdoa sewaktu kami mendengar firman-Mu, Roh Tuhan bekerja supaya kami diberi pengertian baru, supaya ada satu hal yang baru yang kami boleh pelajari, sehingga yang menjadi satu turning point untuk kami memulakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang ingin saya kongsikan kepada kita pada pagi ini adalah mengenai kuasa di dalam perkataan. Maksudnya ada kuasa bila kita berbicara. Lidah kita ini walaupun dia dikatakan tidak bertulang, tetapi sungguh-sungguh merupakan satu alat ataupun satu bahagian di dalam tubuh kita yang sangat-sangat berkuasa. Sebab itu di dalam Amsal mengatakan bahawa lidah dapat mematahkan tulang. So, walaupun lidah itu lembut, tetapi dia boleh dan mampu untuk mematahkan tulang. Jadi begitu sekali kuasa yang ada pada lidah, sehingga dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi ini yang ingin saya kongsikan kepada kita pada pagi ini, supaya lewat firman Tuhan ini dia boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam
firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 18 ayat 21e. Saya hanya ambil bahagian E itu saja. Amsal 18 ayat 21e. Dikatakan di dalam sana, saya baca dalam terjemahan versi Bonio, hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. So, sepertinya kehidupan kita dapat ditentukan, ataupun takdir kehidupan kita, destiny kehidupan kita, sungguh-sungguh dapat ditentukan oleh lidah. Apa yang kita ucapkan, dia boleh menentukan apa hidup kita, dan dia boleh juga mematikan kalau kita salah menggunakan lidah kita. Begitu sekali, hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Saya ingatkan, hidup dan mati itu ada dalam kuasa kita ataupun sesuatu yang lain. Tetapi cukup signifikan bahawa lidah yang terlalu lembut itu, lidah yang tidak bertulang itu, dia seperti dapat menentukan kehidupan kita di bumi ini. So, satu lagi ayat yang saya bawa di sana juga adalah yang berkaitan juga, siapa menjaga mulutnya, yaitu Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi kita jaga lidah kita, kita jaga nyawa kita, itu sebenarnya, saudara. Berhati-hati bila bercakap, kita sedang memelihara nyawa kita. Tapi seandainya lidah kita ini sembarangan, lidah kita ini tidak ada filter, tidak ada saringan dia, maka kita akan ditimpa kebinasaan. Jadi Amsal 18 dan juga Amsal 13 itu saling berkaitan untuk kita melihat kuasa lidah, untuk kita menjaga dan berhati-hati bila kita berkata-kata. Sebab perkataan ini setiap hari kita berbicara sebenarnya. Kita boleh berbicara dengan suara yang kedengaran, kita berbicara melalui tulisan, yaitu WhatsApp kita dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya tidak putus-putus berbicara dalam setiap kehidupan kita, sentiasa berbicara. Sebab itulah Tuhan banyak mengajar kita tentang berhati-hati dalam menggunakan lidah kita, karena ada kuasa di dalam setiap perkataan. Okey, saya akan bagi kita slide, ya. Kebanyakan saya akan bagi kita gambar sebagai renungan kita, supaya kamu lebih jelas, supaya kita lebih jelas melihat betapa kuasa perkataan itu dalam kehidupan kita. Seorang doktor dari Jepun, yaitu Masaru Emoto, pernah membuat satu kajian tentang air. So, dia buat kajian tentang air dan apa kesan air kepada perkataan. Melalui gambar ini saya akan terangkan satu persatu kepada kita. Okey, kita lihat gambar yang pertama di sana. So, Dr. Masaru membuat satu perbandingan di antara air yang bersih dengan air yang tercemar. So, dia ambil air daripada itu di Gunung Spring di sana, dikatakan di sana air yang bersih. Kemudian di sebelahnya itu ialah air daripada Yodo River, itu air yang sudah tercemar. Lepas itu air itu dilihat melalui mikroskop, ya. So, sehingga mereka dapat melihat molekul di dalam air itu. Jadi ternyata apabila mereka melihat air yang jernih itu, molekulnya begitu cantik sekali, begitu seperti kristal, sangat cantik corak dia. Of course lah, air ini dibekukan, ya, dibekukan dan kemudian dilihat melalui mikroskop itu, ya. Jadi kamu lihat di sana begitu cantik sekali, air yang jernih, air yang bersih, kelihatannya coraknya sangat cantik. Tapi di air yang sudah tercemar itu bentuknya tidak menentu dan warnanya juga begitu tidak menarik. Nah, itu satu kajian yang dibuat oleh Masaru. Kemudian seterusnya kita lihat satu yang sangat menarik.
ini adalah hasil kajian dia kepada air. Apabila sesuatu didedahkan kepada perkataan, air itu didedahkan kepada perkataan. Yang di sebelah kiri kita itu yaitu ada perkataan I love you, dikatakan kepada air itu, diucapkan kepada air itu, ataupun di label di botol air itu. Maka perkataan yang dia buat di sana adalah I love you. Lepas tu di sebelah kanan juga dia bubuh perkataan hope, harapan. Dan hasil dia dapati corak air itu sangat menarik, sangat cantik. Begitu unik sekali coraknya, begitu menarik sekali. Tetapi kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Ini adalah perbandingan, yaitu kuasa perkataan pada air. Kesan dia, kesan kuasa perkataan pada air. Kalau kamu lihat di sebelah atas itu air-air yang sudah didedahkan dengan perkataan seperti heavy metal music, didedahkan dengan perkataan ataupun lagu yang berat. Dan hasil dia kamu lihat di sana. Begitu juga dibubuhkan juga dalam satu botol yang lain, perkataan you make me sick, I will kill you. Lepas tu Adolf Hitler adalah satu tokoh yang kejam, dan perkataan itu dilabel di botol itu masing-masing dan mungkin juga diucapkan. Dan hasil kajian dia mendapati setiap perkataan yang dibubuh dengan perkataan ataupun musik yang berat, yang tidak baik, menghasilkan air itu betul-betul berubah corak dia. Tapi di bawah itu kalau kamu perhatikan, air-air yang dibubuh dengan perkataan yang baik, kamu lihat di sana hasil dia begitu baik sekali. Thank you, love and appreciation, Mother Teresa. Begitu bagus sekali corak dia. Corak dia begitu berbeza sekali dengan yang gambar yang di atas itu. Ini satu kajian yang sangat menarik yang dibuat oleh orang Jepun. Apa kesan perkataan di atas air? Mari kita lihat gambar yang keempat. So, ini adalah juga hasil yang dia buat, yaitu kuasa perkataan pada air. Dia ambil sampel air itu untuk dilihat sebelum doa dan selepas doa. Kamu lihat coraknya sangat berbeza. Sebab doa adalah satu yang baik. Doa adalah doa yang memberkati. Doa adalah satu benda yang di mana kamu mengucapkan sesuatu berkat kepada orang ataupun sesuatu. Jadi dia hasil apa yang mereka lihat itu air yang sebelum didoakan dan air yang sesudah didoakan, molekul di dalam air itu sangat-sangat berbeza. Begitu juga yang di bawah tadi, seperti yang sudah kita lihat di slide yang sebelum dia. Itulah corak yang bagus. Asal ada perkataan yang bagus yang dilabel pada setiap botol air itu ataupun diucapkan, dia menghasilkan satu molekul corak yang sangat baik, yang sangat menarik. Tetapi begitu ada perkataan yang tidak baik, seperti yang di tengah itu, kalau kamu lihat di bawah itu, yang di tengah itu, you make me sick, I will kill you. Kita tak tahu kenapa, seolah-olah air itu seperti hidup, seolah-olah air itu dapat mendengar, seolah dia ada telinga. Nanti kita akan lihat seterusnya. Begitu menarik kajian dia, sehingga saya tertarik dan begitu terbeban kalau kita dapat serius dengan memperhatikan cara kita bercakap. Maksudnya kita harus berwaspada dengan lidah kita. Teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini juga adalah hasil kuasa perkataan pada air. Secara normal, secara semula jadi, kamu tengok air yang baik, air yang asli, air yang tanpa ada campuran klorin dan sebagainya. Inilah pure water, yang maksudnya itu air yang betul-betul asli, yang mengalir daripada pergunungan, air terjun sebagainya. Itu corak dia, saudara. Itu corak dia. Jadi yang gambar nomor 2 itu kamu lihat di mana air selepas didoakan. And then gambar nomor 3 itu kalau kamu lihat air yang dilabel dengan perkataan thanks ataupun terima kasih dalam bahasa Jepun lah, of course, sebab ini kajian di Jepun ya.
So, tapi kalau kamu lihat di sebelah yang terakhir itu, dan di label dengan perkataan Hitler, seolah air ini takut, seolah air ini bereaksi dengan perkataan itu. So, kamu lihat di sana, kamu perhatikan corak-corak molekul air itu, kamu dapat tahu betapa kuasa ada pada air. Begitu menarik sekali. Ini hanya air, saudara. Apalagi kalau tubuh kita, nanti kita lihat. Nah, seterusnya, ini juga satu kajian yang dibuat oleh Mas Haru ini. Mereka mengambil nasi, kemudian mereka simpan di dalam botol dan dilabelkan setiap botol ataupun kontainer di sana. Yang satu itu, ini dibuat di dalam kelas ya. Mereka menyuruh para student untuk mengucapkan sesuatu pada setiap botol itu mengikut label masing-masing 2 kali dalam satu hari. Mereka mengucapkan 2 kali dalam satu hari mengikut label yang sudah lekatkan di botol masing-masing. So, kalau kamu lihat di sebelah gambar pertama itu, you full, you make me sick, itu sebelah kiri. Dan kamu lihat di sebelah kanan dia, thank you, I love you. Setelah hampir sebulan, lebih kurang 28 hari mereka buat ini, dalam satu hari 2 kali mengucapkannya, didapati 2 botol itu menghasilkan perubahan yang begitu ketara sekali. Satu yang dilabel dengan perkataan yang tidak baik dan diucapkan 2 kali dalam sehari, menghasilkan beras yang tidak begitu baik bagi rupa dia. Begitu juga di gambar yang sebelah kanan itu adalah happy rice. Satu adalah stupid rice. Wow. Happy rice, kamu lihat warna dia begitu cantik, masih seperti tidak berubah. Tetapi yang kamu panggil stupid rice, maka hasil dia begitu ketara sekali. Jauh beza dengan yang kamu ucapkan dengan perkataan yang baik. Ini kajian mereka buat di dalam kelas ya. Begitu menarik sekali. Begitu menarik sekali. Lepas itu kamu lihat lagi satu gambar yang terakhir, yaitu kuasa perkataan yang ada pada nasi ini ya, mereka buat. I hate you, I love you. Di pada hari yang ke-27, kamu lihat hasil dia begitu berbeza sekali. Dan itu juga digambar di bawah dan juga di sebelah kanan saya itu, thank you, I love you. Sebelah kanan yang ujung itu, I hate you, you are stupid. Wow, warna begitu berubah. Reaksi tadi pada air, sekarang pada nasi juga bereaksi pada perkataan saudara. Tidak kamu lihat ini betapa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Kita tidak boleh anggap ini satu benda yang biasa-biasa, tidak. Saya harap kita betul-betul melatih lidah kita untuk bercakap. So, oleh kerana tadi kajian dibuat pada air, saya mau kita melihat pada tubuh kita. Menarik sekali. Ingat, anggaran menurut orang yang mengkaji tubuh kita ini, anggaran kadar peratusan air dan kelembapan dalam tubuh manusia. Bayi merupakan paling banyak jumlah air dalam tubuh dia, 90%. Kanak-kanak 80%. Orang dewasa, dia banyak dalam statistik itu, tapi rata-rata dalam lingkungan 60 dan 70% kandungan air di dalam tubuh kita. Kalau air banyak dalam tubuh kita dan kita mendengar kata-kata yang tidak baik, apa terjadi kepada tubuh kita? Dan ingat, dalam tubuh kita ada fikiran, ada perasaan, ada roh. Dan kita adalah makhluk yang banyak air. Apa kesan air dalam tubuh kita mendengar kata-kata baik atau mendengar kata-kata buruk? Pasti air dalam tubuh kita bereaksi, menghasilkan sesuatu. Sama seperti mana Dr. Mas Haru itu membuat kajian terhadap air. Dan di dalam tubuh kita banyak air. So, menurut kajian, getaran bunyi melalui air 4 kali ganda lebih cepat berbanding udara. Maksudnya dia dapat itu membawa itu suatu bunyi ataupun suara 4 kali lebih cepat kalau berbanding dengan udara. Saudara, kalau kamu memberikan kata-kata positif
kata-kata yang baik kepada seseorang, dia begitu 4 kali ganda lebih cepat meresap dalam pikiran, meresap dalam tubuh, meresap dalam hati kalau perkataan itu baik. Tapi bayangkan kalau ayat perkataan kita itu tidak baik, begitu juga dia menangkap sesuatu yang tidak baik secara begitu cepat sekali. Kalau kamu lihat kepada bayi dan kanak-kanak, kalau daripada kecil kita memberikan kata-kata yang tidak sepatutnya, ton kita yang tidak sepatutnya, tapi jumlah kandungan air di dalam tubuh mereka begitu banyak, kamu akan lihat apa terjadi kepada kanak-kanak ataupun bayi itu. Sangat penting kita melihat sesuatu yang sangat serius supaya kita tidak bermain-main dengan perkataan kita. Oke, manusia dapat dipengaruhi oleh kata-kata, terutama yang berulang-ulang. Maksudnya perkataan yang diucapkan berulang-ulang. Saya mengambil satu contoh supaya kita boleh sama-sama berfikir. Kalau nyanyian itu sentiasa kita dengar dan diulang dan diulang dan diulang dan diulang, perkataan ataupun lirik lagu itu pun, nada lagu itu akan melekat seolah-olah dia tidak akan hilang dalam pikiran kita. Saya bagi contoh yang paling mudah. Daripada kecil sampai kita habis sekolah, kita sentiasa mendengar lagu kebangsaan kita, lagu negaraku. Sampai hari ini saya masih boleh ingat lagu negaraku. Apakah itu lirik dia, apakah itu nada dia. Saya mendengar itu 20 lebih tahun yang lalu waktu saya di bangku sekolah. Ulang dan ulang saya mendengar dan saya menyanyikan. Hasilnya lagu itu tidak pernah pupus dalam pikiran saya. Apakah itu lirik, apakah itu begitu melekat seperti dicetak di dalam pikiran saya. Dia tidak akan hilang. Itu kuasa perkataan, saudara. Kuasa perkataan. Perkataan dalam bentuk nyanyian, perkataan dalam bentuk tulisan, perkataan dalam bentuk apa ini dipanggil ya, bubble ya. Jadi kita melihat bahwa perkataan benar-benar memiliki impact kepada kehidupan kita. Yang paling menarik juga love scam. Saya buat kajian ya, saya baca-baca dan saya dengar daripada TV. Saya dapat satu kesimpulan. Majority case love scam adalah terperdaya dengan kata-kata. Wah, orang yang scammer ini, dia menggunakan kata-kata yang manis, janji yang manis, ton yang lemah lembut, sehingga orang yang mendengarnya cair. Saya membaca pada tahun 2019 bilion uang hilang gara-gara love scam. Apa penyebab punca utama? Selalu mereka katakan adalah melalui kata-kata. Melalui kata-kata. Dan menarik sekali, majoriti kaum wanita terpedaya dengan kata-kata berbanding dengan lelaki. Majoriti kaum wanita terpedaya dengan kata-kata berbanding lelaki. Ini sangat menarik. Sebab kaum wanita, dia kalau dia mendengar kata-kata, dia experience kata-kata itu. Dia experience kata-kata, dia mengalami, dia menikmati kata-kata itu. Tapi kalau lelaki dia berbeza, dia lebih kepada visual, ya, penglihatan. Jadi kalau lelaki melihat seorang perempuan cantik atau seksi, mungkin dia mudah tergoda. Jadi lelaki dia lebih kepada visual, dia punya dominion ya. Tapi perempuan lebih kepada kata-kata. Sebab itu dalam love scam, satu statement yang diberi oleh seorang polis ya, dia mengatakan bahwa modus operandi love scam ni yang masih popular sampai ke hari ini, dia kata, yaitu dengan menggunakan kata-kata. Menarik sekali statement dia. Sebab kata-kata dapat membuat orang sepertinya hilang pertimbangan. Sanggup, baru-baru ini saya dengar sampai juta seorang perempuan ditipu. Dia sanggup meminjam dari sana sini, dari sanak saudara dan bank, hanya kerana mempercayai kata-kata yang diucapkan oleh scammer. Kita melihat ada kuasa dalam perkataan. Jadi iblis ataupun orang dunia memanipulasikan perkataan sehingga orang sanggup buat apa saja walaupun dia tidak pernah berjumpa. Karena itu kita lihat bagaimana love scammer, dia punya statistik tidak pernah menunjukkan penurunan case. Sentiasa ada dan sentiasa meningkat dan meningkat dan meningkat. Karena kata-kata kalau disalahgunakan sering memperdaya. Orang sanggup melakukan apa saja karena kata-kata. Oh saudara, kalau kita lihat, saya buat satu perbandingan. Saya masuk dalam satu website ya.
Menarik sekali, saya mau fokus kepada kita yang sebagai jemaat Tuhan, lelaki ataupun perempuan. Dikatakan di sana, semua platform media komunikasi yang paling ramai dilayari, ya, sama ada itu WhatsApp, apakah itu Facebook, Twitter, Pinterest, ataupun juga apa satu lagi ya, Instagram, majority adalah perempuan. Itu perbandingan antara lelaki dan perempuan. Golongan yang paling ramai melayari, sebab dia dalam bentuk komunikasi. Jadi kebanyakan perempuan, dia adalah makhluk sosial. Dia mudah berkomunikasi kepada teman-teman, kepada orang sekitarnya, apakah itu untuk tujuan pekerjaan dia ataupun itu adalah tujuan untuk berhubungan dia dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan platform media sosial ini, majoriti adalah perempuan. Jadi kamu bayangkan, dalam semua itu, dalam statistik itu dikatakan bahwa perempuan mendominasi. Apakah itu WhatsApp, apakah itu Instagram, Twitter, apakah itu Pinterest, semuanya dikuasai oleh perempuan. Tetapi masuk kepada YouTube, menarik sekali, lelaki yang dominan, yang menguasai. Karena lelaki lebih pada visual, dia menarik melihat satu yang di dalam YouTube, dia dalam bentuk gambaran, melihat. Tapi perempuan, dia experience perkataan, ya, itu perbezaan dia. Sebab itu kenapa dalam love scam kita dapat melihat kebanyakan case hanya dengan kata-kata. Satu modus operandi yang sangat berkesan, kata-kata. Pandai bermain kata-kata, habis duit. Pandai bermain kata-kata, tertipu. Hanya bermain kata-kata, saudara. Dia mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang manis dan sebagainya. Begitu sekali. Bagi kita secara pikir, secara logik, seolah-olah oh tidak mungkin kita terpedaya. Tapi ini statistik menunjukkan bahwa orang sanggup memberi sampai juta hanya karena ditipu di bawah love scam ini. Oke, itu satu yang saya mau kita lihat supaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya terlebih lagi, saya mau kita belajar untuk melatih lidah kita, belajar untuk menahan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Nah, sebagai penutup, ya, sebagai penutup, saya ingin mengambil contoh yang mungkin kita tidak perasan dalam dunia Kristen kita, ya. Kadang bila kita berdoa sebelum makan, kita minta Tuhan kuduskan makanan kita, sucikan supaya apa yang kita makan memberi kebaikan untuk tubuh kita dan sebagainya. Tetapi setelah kita kata amin, dalam kita makan itu kita mula bercakap, oh kata doktoran kalau kita makan daging merah gaut kita. Tadi kita doa supaya Tuhan kuduskan makanan kita, supaya makanan kita itu menjadi baik untuk tubuh kita. Dalam perkataan kita, waktu kita berborak-borak masa makan, kita katakan ini makanan, nah, kalau makan banyak tidak bagus. Ini makanan, kalau makan ini gaut kita, ini. Kita seperti memadamkan kata-kata doa kita. Kita doa lain, kita cakap lain. Jadi kita mulai heran, seolah-olah doa kita waktu makan tidak berkesan. Kenapa ada kesan dalam tubuh kita? Sebab kita sepertinya memadamkan doa kita, bercanggah doa kita dengan perkataan kita. Kita pergi ke merawat orang sakit, di mana-mana di hospital ke di rumah dia. Kita doa kesembuhan, kita doa supaya Tuhan mengasihani dia. Lepas itu bila kita bercakap-cakap dengan satu sama lain, kata dokter kan sudah tidak ada harapan dia tuh. Oh, itu penyakit kan memang tidak ada obat tuh. Kita doa kesembuhan. Lepas itu kita bercakap seperti tidak ada harapan. Doa dan perkataan kita berlanggar, tidak selari, tidak align. Itu sebabnya kenapa orang Kristen kadang-kadang bingung, seolah doa tidak berkesan. Tapi mereka lupa, setelah mereka berdoa, mereka tidak menjaga kata-kata mereka. Oh, banyak hal seperti ini. Doa untuk keselamatan orang-orang di sekeliling kita, jiran-jiran kita. Tuhan supaya mereka diselamatkan, negara ini, negara itu, bangsa ini, suku ini. Bahkan kita doa untuk secara khusus nama-nama mereka disebut. Lepas itu bila kita bercakap, oh orang itu keras hati itu, sampai bila-bila pun tidak bertobat, sampai bila-bila pun tidak berubah. Jadi kita doa baru keselamatan, untuk keselamatan dia, supaya Tuhan menyelamatkan dia. Tapi dalam percakapan harian kita
kita mengeluarkan satu kata-kata yang memadamkan doa kita. Ingat, perkataan memiliki kuasa. So itu saya mau kita hati-hati. Saya bawa ini sebenarnya tidak banyaklah ya firman, tapi saya mau biarlah gambar yang saya tunjukkan itu berbicara, dan kita lihat kepada tubuh kita yang banyak air ini, dan kita lihat kehidupan harian kita, supaya kita belajar untuk bercakap. Saya punya doa begitu. Setelah saya melihat dan melalui semua keadaan ini, kadang-kadang saya berdoa seperti anak kecil. Tuhan, ajar saya bercakap. Ajar saya bercakap, Tuhan. Sepertinya orang yang tidak pandai bercakap. Kita ini lancar bercakap, tapi ajar saya bercakap. Kadang-kadang sebelum saya teks ya, gunakan WhatsApp pun saya, Tuhan, apa kata yang tepat? Ajar saya WhatsApp. Ajar saya WhatsApp. Supaya kata-kata yang pergi itu tidak sembarangan. Kata-kata yang pergi itu tidak menimbulkan sesuatu yang prasangka ataupun menimbulkan sesuatu yang efek negatif kepada orang lain. Oh, kita perlu lihat nih, kalau mata kita terbuka, kita akan sangat-sangat memperhatikan lidah kita, melatih diri kita untuk bercakap. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya melewat firman-Mu, Roh Tuhan berbicara. Kami mau bahagian hidup kami, Tuhan, daripada lidah yang paling kerap kami gunakan, paling aktif kami gunakan ini, akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berbicara dalam setiap hati kami. Lewat firman-Mu ini, ada sesuatu yang bergema di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam roh kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu, ku telah bebas dan ku menang. Langit bumi menyatu dalam harmoni, pujian bergema, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Satukan hati menantikan kuasa-Mu, kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu,